Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Dan seperti biasanya, kali ini kita juga akan masih belajar dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita. Dan kita akan belajar dua hal sama dengan video-video yang sudah-sudah, belajar bisnis dan juga belajar tentang kehidupan. Kali ini saya akan berbicara tentang bisnis bakso ya. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya berjalan-jalan dengan teman-teman saya, kemudian kita makan bakso gitu, makan bakso, dan gilanya bakso itu sangat murah gitu ya. Bakso itu sangat murah karena ternyata satu mangkok itu berisi beberapa butir pentol bakso itu harganya Rp5.000, Rp5.000. Jadi ini membuat saya berpikir tentang sebuah bisnis dan juga tentang belajar kehidupan itu sendiri. Bisnisnya begini, jadi bakso ini kalau kita cermati teman-teman dari sisi bisnis ternyata memang sudah ada niche-nya tersendiri, ceruk pasarnya sendiri. Jadi tanpa belajar dan tanpa kuliah bisnis, para pedagang bakso ini sudah memainkan strategi bisnis. Yang pertama, bahwa mereka mengetahui ceruk pangsa pasar mereka sendiri-sendiri. Harga 5.000. Ini adalah pangsa pasar sendiri. Meskipun kalau dalam strategi bisnis ini tidak bisa disebut sebagai niche karena sudah bermain banding harga gitu ya. Tetapi realitas yang ada bahwa harga itu memainkan gitu ya. Paling tidak ada dua tempat penjual bakso yang memainkan harga dan gila laris bener gitu ya. Yang pertama yang direkomendasikan oleh Yusuf Farda Channel ya. Jadi di Lamongan itu ada penjual bakso yang harganya Rp5.000 dan sudah dapat pentol begitu banyak, baksonya begitu banyak, bahkan ring harganya Rp5 sampai Rp15.000 itu sudah wah kenyang gitu ya. Kemudian di Madura, di Bangkalan. Jadi kalau Anda ke kota Bangkalan, kemudian dari kota Bangkalan bergerak atau jalan ke arah pelabuhan Dermaga Kamal, nanti di sana ada pasar hewan namanya Pasar Senen ya. Jadi pasar hewan itu hanya buka hari Senin saja untuk mereka melaksanakan transaksi jual beli. Nah di situ ada penjual bakso yang hampir sama ceritanya dengan yang disampaikan oleh teman-teman di channelnya Yusuf Farda Channel itu ya. Orangnya juga dari Lamongan, harganya 5.000, dapatnya juga banyak. Nah ini adalah satu strategi bisnis tersendiri. Mereka mengambil niche harga. Sekali lagi kalau dulu saya waktu belajar di business coach, jadi niche itu tidak termasuk banding harga gitu. Tetapi realitas yang ada harga bermain di situ ya. Penjual bakso rata-rata sudah tahu itu. Misalkan muncul bakso Solo, bakso tetelan, kemudian bakso beranak, bakso Malang. Itu semua adalah bermain niche, bermain ceruk, di mana dia memainkan tes untuk menjaring konsumennya dan mereka dapat gitu ya. Nah itu satu strategi bisnis. Sebenarnya yang namanya niche atau ceruk itu bukan hanya untuk pedagang bakso ya. Semua produk yang dimiliki oleh produsen atau penjual, maka dia bisa bermain niche di situ. Misalkan begini, ada penjual kue dengan kualitas yang sangat istimewa, artinya bahan-bahannya diambil yang paling istimewa, terigunya diambil yang paling istimewa, kemudian menteganya juga diambil yang istimewa, kejunya juga diambil yang istimewa, coklatnya juga diambil yang istimewa. Nah dia akan membentuk niche tersendiri bahwa di situ dia boleh sama-sama menjual kue dengan jenis kue yang sama, tetapi rasanya pasti akan berbeda dengan bahan yang saya sebutkan tadi, ketika bahan itu adalah bahan-bahan yang istimewa. Jadi hampir semuanya bisa seperti itu gitu ya. Nah ini kalau dari pelajaran bisnis bakso tadi, dimainkan niche-nya atau ceruk pangsa pasarnya, maka dia akan mendapatkan gitu ya. Penjual kue tadi misalkan mengambil bahan-bahan yang istimewa, maka dia akan mendapatkan prospek pelanggan yang juga istimewa.
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang belajar di bermain di niche yang rendah, memainkan harga tadi ya, bisa juga dapat kan gitu ya. Oke, itu tentang bisnisnya. Nah, teman saya yang saya ajak makan ini kemudian memperhatikan bagaimana seorang pedagang bakso itu mengambil bakso dari dandang itu ya, dari panci yang besar itu, kemudian ada lehernya itu kan dia kecil, dimasukkan ini, ditarik lagi sehingga dapat kuah yang banyak, dapat bakso yang banyak. Nah, dia menyebutkan, ya ini pendapatnya dia, tapi monggo terserah Anda mau setuju apa enggak, apa memang benar seperti itu apa enggak, ya terserah, ini hanya pendapat dia gitu ya. Jadi dia berpendapat begini, Mas, perhatikan orang jual bakso itu cara mengambil baksonya. Ya saya jawab, emang kenapa? Dari dulu penjual bakso juga begitu kan gitu, ngambilnya juga seperti itu, sama dengan pedagang soto kan itu, ngambilnya juga seperti itu, sama aja. Kemudian teman saya jawab begini, iya betul sama saja, tetapi tidakkah terlintas di pikiran jenengan bahwa di dalam panci itu sudah tersedia begitu banyak, kemudian tinggal cara mengambilnya saja yang benar gitu ya. Coba bayangkan kalau pedagang bakso itu ngambilnya dengan sendok. Kapan dapatnya gitu ya. Mangkok nggak bisa penuh-penuh kan gitu. Artinya itu sebetulnya, nah dia mulai berfilsafat gitu ya. Dia mulai berfilsafat. Teman saya memang suka berfilsafat. Jadi dia mengatakan begini, coba bayangkan. Itu kan sebetulnya rezeki setiap manusia itu ada di dalam situ gitu ya. Tinggal cara mengambilnya yang harus benar sehingga dapat kan gitu. Jadi dia ternyata berfilsafat bahwa kuah bakso yang ada di panci yang besar itu dengan leher panci yang kecil itu adalah sebuah rezeki yang begitu berlimpah untuk setiap manusia. Tinggal sekarang manusianya bisa mengambil dengan benar nggak? Jadi cara mengambilnya, jadi maksud cara mengambilnya benar apa enggak kan gitu ya. Nah, itu kan satu filosofi yang cukup dalam dan cukup tinggi sebetulnya. Kenapa begitu? Karena begini, sebenarnya setiap manusia itu bisa mendapatkan rezeki yang begitu berlimpah. Setiap manusia itu ya. Tinggal cara mengambilnya. Nah, cara mengambilnya ini ada dua. Ada soft skill, ada hard skill. Hard skillnya adalah tadi itu, ya diibaratkan kita harus pakai ini apa? Erosnya atau entongnya bakso itu ya, apa namanya itu ya. kalau ya pokoknya itulah itu ya, harus punya itu dan harus benar cara ngambilnya kan gitu, hard skillnya. Jadi orang itu bisa teknik, bisa ekonomi, bisa akuntan, bisa sosial, jurnalis gitu ya, komunikator dan segala macamnya. Itu adalah hard skill yang harus dimiliki. Nah, itu ibarat ya tadi itu, centongnya itu yang harus dimiliki. Nah, tidak cukup itu, tetapi dia juga harus punya soft skill. Soft skill yang di sini dimaksudkan bisa sebuah nilai spiritual. Misalkan bagaimana dia baik dengan tetangga, bagaimana dia berhubungan dengan kliennya, gitu ya. Bagaimana dengan customernya. Kalau itu langsung berkaitan dengan customer, kan gitu. Soft skillnya adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang baik. Itu soft skill. Berhubungan dengan manusia, bagaimana berhubungan dengan manusia. Manusia ya artinya di situ ada customer, ada lingkungan di sekitar kan itu. Itu semua adalah soft skill untuk mengambil rezeki itu tadi. Jadi kalau di perusahaan ada CSR, kemudian ada ini apa, peduli lingkungan gitu ya, ada bagaimana dia customer care-nya. Nah, itu semua adalah soft skill. Dan yang berikutnya adalah yang masih soft skill adalah hablum minallah, atau berhubungan dengan sang maha pencipta, sang alam gitu ya. Ya kalau berhubungan dengan sang pencipta ya tentu saja ada kaitannya dengan tadi bagaimana kita berperilaku pada masyarakat yang lainnya. Malah ada yang ekstrim begini, dia berfilsafat, teman saya ini berfilsafat menyebutkan begini, soft skillnya mestinya adalah yang paling rendah itu adalah mendoakan. Jadi di dalam pikiran kita harus berpikir yang baik-baik untuk semua orang yang ada di luar kita, mendoakan gitu. Ketika ada customer yang kerepotan, kita bantu dan kita doakan, doa ya. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku.
Jadi tenaga yang diperlukan ke sana. Jadi kita memberikan tenaga kita untuk orang lain. Nah, yang berikutnya adalah harta benda kita. Jadi ya kalau kita bisa memberikan diskon, memberikan harta benda kita untuk masyarakat kita, itu adalah bagian dari mengambil rezeki. Oke, begini. Kalau tadi saya sebutkan hard skillnya itu berkaitan dengan sesuatu yang ya ini ya, hardware itu ya, keras gitu ya, keahlian dan segala macamnya. Maka soft skillnya adalah doa kita, kemudian tenaga kita, harta kita yang diperuntukkan untuk masyarakat. Karena ketika kita berbuat baik dalam bentuk doa, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk harta, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Nah, itu yang sempat kita bahas dalam perjalanan saya membeli bakso gitu ya. Ya sekali lagi saya kembalikan kepada semuanya, kepada Anda semua, apakah memang seperti itu atau tidak, setuju apa enggak ya terserah Anda. Tapi itu filosofi teman saya ketika saya berjalan-jalan dengan teman saya yang satu itu memang suka berfilsafat. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.